Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat anak-anakku semua, terutama kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, sebelumnya mohon maaf saya perkenalkan diri saya. Mungkin kalian kemarin sudah ketemu secara langsung, tapi baru sebentar ya. Nama saya Pak Andi Hernowo, biasanya dipanggil Pak Andi. Kebetulan saya di SMK Nusa Persada sebagai kesiswaan. Dan pada pagi ini saya akan menyampaikan materi MPLS, walaupun MPLS tahun ini agak beda ya dari ya. Kita lakukan secara daring, tapi saya harapkan apa yang akan saya sampaikan ini sedikit membantu kalian memahami, khususnya tentang tata tertib dan kenapa atau tujuan tata tertib di SMK Nusa Persada tersebut diterapkan. Tapi saya sedikit akan membuka dengan apa itu kesiswaan. Tugasnya kesiswaan itu apa? Karena kalau murid-murid atau orang-orang beranggapan kesiswaan itu identik dengan menghukum, memberikan sanksi, galak, dan sebagainya. Untuk itu saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu kesiswaan. Jadi kesiswaan itu tugasnya sebenarnya dari kami adalah untuk menunjang potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, kejiwaan, dan juga spiritual, di mana kalian dari awal pendaftaran sampai masuk ke SMK Nusa Persada ini, sampai nanti kalian lulus. Dan itu merupakan tanggung jawab dari seorang kesiswaan. Secara umum seperti itu. Dengan fungsi kesiswaan itu mencakup ada beberapa pokok. Yang pertama, itu mengembangkan potensi siswa, potensi kecerdasan siswa, intelektual, kemampuan dan bakat masing-masing. Jadi, kesiswaan itu harus bisa melihat potensi masing-masing siswa, kemampuan masing-masing siswa, sehingga potensi atau kemampuan itu, entah itu nanti berupa akademik, seni, ataupun hal yang lain, itu bisa dikembangkan berdasarkan kemampuan mereka. Jadi, wajib memahami satu persatu karakter dari anak didik. Yang kedua juga berkewajiban mengembangkan kemampuan sosial. Ini berhubungan dengan karakter dan mental. Ya. Kenapa? Karena kita kesiswaan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melatih sehingga siswa itu mampu berkehidupan sosial, berkaitan atau berhubungan dengan siswa yang lain, dengan bapak ibu guru atau karyawan, dengan lingkungan sekitar sekolah, bahkan dengan keluarga. Jadi kita wajib untuk memberikan pendidikan karakter sehingga mereka mampu bersosial dengan baik. Juga kami, khususnya kesiswaan, harus mau dan mampu menampung aspirasi atau keinginan-keinginan dari siswa. Tentunya dengan kita arahkan, artinya tetap mereka itu diberikan kebebasan untuk beraspirasi, dan kita sebagai kesiswaan dan bapak ibu yang lain berkewajiban juga mengarahkan sehingga aspirasi tersebut bisa bermanfaat khususnya satu bagi siswa, dua juga bagi
sekolah. Jadi secara umum fungsi kesiswaan adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Dan dalam mencapai tujuan tersebut, memenuhi fungsi tersebut, itu kita harus mempunyai prinsip-prinsip dasar. Seperti siswa itu tidak boleh kita perlakukan sebagai objek, tapi mereka adalah subjek. Contohnya seperti apa? Mereka harus semaksimal mungkin kita libatkan dalam misalnya pengambilan keputusan. Tentu saja dalam hal ini berhubungan dengan kesiswaan. Seperti contohnya, kita mengadakan pensi atau kegiatan-kegiatan lain di lapangan, kegiatan kepramukaan, semua yang berhubungan dengan kesiswaan. Kita wajib melibatkan mereka, bisa dalam OSIS, dari OSIS, itu dari mulai perencanaan, ya, pelaksanaan, evaluasi, dan lain-lain, sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka, khususnya dalam berorganisasi sosial atau bakat-bakat yang lain yang berhubungan dengan kegiatan tersebut. Jadi mereka diberikan kesempatan, jadi tidak hanya mereka mengikuti instruksi atau perintah dari Bapak Ibu Guru, karena nanti itu akan menghambat perkembangan sosial mereka, khususnya dalam hal mengungkapkan pendapat, melatih mental, atau mengembangkan ide-ide yang ada di pikiran mereka. Dan juga kita harus, seperti yang saya sampaikan tadi di poin yang tadi, yaitu harus mampu melihat kondisi siswa secara umum, ataupun secara khusus. Misalnya siswa tertentu mempunyai kemampuan intelektual, siswa yang lain mempunyai kemampuan fisik, siswa yang lain mempunyai kemampuan di bidang seni. Itu kita harus mampu menyalurkan atau memilah, sehingga kita tidak, zaman sekarang kita tidak bisa untuk memaksakan siswa untuk hanya fokus atau memaksakan mereka untuk menguasai semua kemampuan-kemampuan tersebut. Contohnya, kita mempunyai seorang siswa yang pandai di bidang tertentu, misal akademik. Jadi kita harus kembangkan kemampuan mereka itu melalui apa? Banyak cara. Salah satu contohnya ekskul. Ekskul di Nusa Persada kita bagi menjadi beberapa ekskul yang mewadai kemampuan-kemampuan tersebut, yaitu fisik, intelektual atau akademik, dan juga seni. Jadi kita harus mewadai itu. Kalau di SMK Nusa Persada, untuk siswa-siswa yang mempunyai kemampuan akademik, akan kita salurkan. Misal ekskul apa? Kita ada KIR, karya ilmiah, yang mereka fokus ke anak-anak farmasi yang fokus ke dan cerdas di bidang farmasi. Untuk yang multimedia, ada fotografi. Jadi fotografi juga membutuhkan ide-ide yang untuk prosesnya. Jadi mereka yang mempunyai bakat intelektual di situ akan disalurkan ke ekskul fotografi. Walaupun di situ tetap akan kita latih tentang teknis-teknisnya, yang tak lepas juga dari kemampuan intelektual, psikomotorik, dan sosial, karena mereka juga harus bekerja di lapangan. Dan misal untuk anak-anak yang punya bakat fisik dan keorganisasian, kita ada bola voli, badminton,
juga ada PBB. Jadi untuk yang mempunyai keinginan di keorganisasian. Itu pun kita mendatangkan atau pelatih, yang melatih adalah dari orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Dan untuk misal siswa di Nusa Persada yang berbakat di seni, kita salurkan kemana? Ada ekskul modern dance, ada ekskul tari tradisional. Nah itu sebagai contoh apa yang kami terapkan untuk mencapai tujuan apa? Yaitu tujuan yang tadi, di mana kita harus bisa memahami kondisi siswa yang beragam dan menyalurkan bakat dan minat mereka. Untuk selanjutnya, tugas dari kesiswaan khususnya dan Bapak Ibu guru semua tentunya, itu adalah membuat lingkungan sekolah yang nyaman, yang menyenangkan. Karena secara psikologis, siswa itu akan lebih bisa menyerap materi itu dalam lingkungan yang nyaman, yang aman, yang tenang. Jadi dan di sini kita kembangkan seperti itu sehingga tidak ada suasana pembelajaran itu yang tegang atau siswa, karena itu akan mempengaruhi minat mereka. Secara sederhana, itu siswa itu akan lebih bisa belajar kalau mereka senang. Kalau mereka sudah tidak nyaman, takut, itu juga pasti akan mempengaruhi kemampuan untuk belajar. Makanya dikembangkan juga di sini antara siswa dan guru itu mempunyai hubungan yang cukup dekat, walaupun tetap ada batas-batasnya antara siswa dan Bapak Ibu guru, antara orang tua dan anak, itu tetap ada batasnya, tapi kita sebisa mungkin satu bisa menjadi guru buat mereka, bisa menjadi orang tua buat mereka, bisa menjadi sahabat buat mereka. Dan itu sudah kita laksanakan di sini. Nanti adik-adik bisa lihat di YouTube ataupun di IG kita ya, atau nanti pada waktu kalian sudah mengalami tatap muka di sini, bagaimana kita dekat dengan anak-anak. Ya, jadi itu akan membuat kalian nyaman. Jadi kalian dari SMP, sekarang di SMK, itu harus sedikit demi sedikit merubah mindset untuk pola belajar ya. Seperti itu. Nanti dengan lingkungan pun kita harus menyesuaikan. Jadi kesimpulannya, pengembangan siswa itu dari kesiswaan mempunyai tugas, dan Bapak Ibu guru sekalian itu tidak hanya mengembangkan potensi kognitif saja atau intelektual, tapi juga afektif, pengembangan karakter, emosional, spiritual, dan juga psikomotorik atau daya kembang fisik mereka. Jadi ada 3 aspek ya yang harus kita mempunyai kewajiban untuk mengembangkan untuk anak-anak kita. Sedangkan siswa sendiri itu juga mempunyai kewajiban. Jadi apa kewajiban itu? Adalah mentaati semua peraturan yang ada di SMK Nusa Persada. Sedangkan peraturan itu kita susun itu berdasarkan dari undang-undang yang menyangkut tentang kesiswaan, dan yang lebih penting berdasar dari lingkungan sosial SMK Nusa Persada dan tujuan kita, visi misi kita, apa yang akan kita capai dalam pembelajaran, dan itu kita tuangkan salah satunya dalam peraturan.
Di situ nanti kita sudah cukup mencakup banyak di peraturan itu, yaitu pengembangan yang bertujuan pengembangan 3 aspek tadi ya, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, tugas kami juga nanti harus mempertimbangkan beberapa hal. Misalnya daya tampung siswa yang kelas ya, karena jumlah siswa itu sangat mempengaruhi proses belajar. Perbandingan guru dan murid itu juga harus kita pertimbangkan. Dan di sini untuk jumlah siswa dan perbandingan guru dan murid dalam satu kelas sudah cukup ideal, sehingga dalam pembelajaran pun tidak akan mengalami banyak kendala. Nah, jadi itu adik-adik sekilas tentang secara umum ya, tentang kesiswaan. Dan sekarang saya akan menyampaikan sedikit, ya mungkin sedikit atau bisa banyak juga, tentang implementasi atau penerapan tujuan dan tugas pokok dari kesiswaan tersebut. Jadi kalau sekarang kita sedikit cerita, di SMK Nusa Persada ini, jadi kita mempunyai peraturan-peraturan yang sifatnya secara umum sama seperti sekolah lain. Jadi tujuan kami memberikan peraturan-peraturan tersebut tidak lain adalah satu, untuk melatih dan mendidik kalian untuk mengikuti norma-norma umum yang ada di masyarakat. Ya, di situ mencakup ada dari aspek hukum, aspek masyarakatan, ada sopan santun, ada keagamaan, dan itu yang mau kita latih dan kita terapkan melalui tatib. Jadi tatib itu disusun sebenarnya bukan untuk mengekang siswa, tapi untuk mengarahkan siswa menjadi yang lebih baik. Karena sistem pendidikan itu akan lebih bermanfaat kalau kita berhasil merubah karakter siswa dari yang tidak baik menjadi lebih baik, dari yang baik menjadi sangat baik. Karena pengembangan karakter itu sesuatu yang kasat mata. Jadi tidak seperti proses pembelajaran akademik ya, intelektual, di mana kalian mengikuti pelajaran, ada materi, kalian dapat nilai, kemampuan kalian bisa diukur di nilai tersebut. Tidak seperti itu, tapi pengembangan karakter itu prosesnya lebih rumit karena itu kasat mata dan harus melalui proses yang panjang dan membutuhkan banyak kesabaran, juga hasil hanya bisa kita dapat melalui pengamatan sehari-hari. Jadi berhubungan dengan yang tadi, jadi kita harus memahami masing-masing siswa, di mana apakah pendidikan karakter yang kita sampaikan itu berhasil atau tidak. Karena menurut kami, pada waktu siswa itu nanti terjun ke masyarakat, apa yang lebih dibutuhkan? Apa yang akan lebih membantu dalam kehidupan mereka? Apakah IQ atau EQ? EQ. Jadi kalau menurut kami kemampuan emosi itu akan lebih membantu mereka dibandingkan kemampuan intelektual. Kemampuan emosi itu mencakup khususnya adalah karakter, ya, perilaku, tutur kata, bagaimana mereka bersosial, bagaimana mereka menghargai orang lain contohnya. Itu akan lebih menentukan nasib mereka di masyarakat dan di
tingkat-tingkat kehidupan yang lain, misal mereka di bidang pendidikan, di universitas, nanti kalau sudah selanjutnya di dunia kerja, itu lebih menentukan adalah karakter mereka dibandingkan intelektual. Bukan berarti intelektual tidak penting, itu juga sangat penting. Kami juga mempunyai beberapa ekskul yang sudah jalan, jadi ya adik-adik dan ini, jadi mohon maaf karena ini di masa seperti ini, ekskul tentu saja tidak bisa dijalankan, dan semoga ini pandemi segera berakhir, jadi nanti kalian bisa menyalurkan bakat-bakat kalian di ekskul. Kita ada KIR ya, karya ilmiah remaja nanti, itu biasanya kita kaitkan kalau di Indonesia Pusat dengan KWU. Jadi nanti KIR kita bikin produk, biasanya produk-produk kefarmasian, bisa kosmetik, bisa obat-obatan, bisa herbal, jamu, minuman dalam bentuk apapun tentang yang berhubungan dengan kefarmasian, dan kita ajarkan nanti kewirausahaan juga. Apa itu? Kita memasarkan sekalian memasarkan. Jadi kalian bisa berlatih tentang skill kalian untuk kefarmasian khususnya, juga untuk kewirausahaan atau entrepreneur. Jadi kalian nanti bisa menjadi, misal kalian menjadi marketing dengan produk kalian sendiri, itu akan melatih mental kalian, melatih kalian berusaha, di mana itu akan pasti bermanfaat di kehidupan sehari-hari kalian. Untuk yang multi pun mereka kita salurkan di fotografi. Jadi yang mempunyai bakat foto bisa nanti dihasilkan dengan orang yang berkompeten, teman-teman yang berkompeten dalam pengambilan foto, editing, ya, dan semuanya berhubungan dengan multimedia. Bahkan itu pun bisa menjadi kalian misal tekun di situ, nanti kalian bisa sekolah sambil dapat penghasilan. Misal kalian terima edit foto atau bikin desain, itu akan dilatih dengan teman-teman atau dari multimedia, itu juga akan bermanfaat. Ekskul yang lain adalah bola voli, ada juga dulu badminton, bola voli ya. Dan kita rutin, jadi kalau voli kita sudah kerjasama ya dengan SI, Sekolah Internasional, jadi kita selalu ada pertandingan persahabatan dengan Sekolah Internasional. Jadi kapan lagi main voli dengan bule-bule ya. Untuk yang lain kita ada ekskul modern dance, di mana anak-anak zaman sekarang ya, itu ya tidak lepas dari pengaruh dari luar. Tentu saja akan dalam pengembangan karakter sini akan kita didik untuk tidak menerima budaya dari luar, terutama yang negatif. Kalau yang positif tidak masalah, seperti modern dan sebagainya, itu tetap kita salurkan di sini. Dan juga untuk nguri-nguri budaya Jawa khususnya ya, dan budaya-budaya yang lain tradisional dari Indonesia, jadi kita salurkan. Jadi anak-anak muda ini biar nggak lupa tentang kebudayaan, apa kita salurkan di tari-tari tradisional, di mana antusiasme mereka itu ternyata tinggi sekali. Nah, di situ kita merasa bangga. Oh, anak-anak zaman sekarang minat mereka di seni itu masih sangat besar. Kita selain itu kita juga ada ekskul pramuka, tentu saja wajib ya kalau itu ya. Kalau ekskul pramuka kalian pasti sudah paham, sudah dari SMA melaksanakan itu. Yang hakikatnya ekskul pramuka itu adalah untuk melatih lebih ke karakter dan sosial. Jadi di sini juga pramuka
dijalankan dengan baik. Jadi untuk ekskul seperti itu, untuk peraturan pun secara umum ya Dek, jadi kita menyusun sebuah peraturan itu sebisa mungkin tetap mengacu kepada pendidikan karakter, tetap mengacu kepada pendidikan sosial, tapi sebisa mungkin tidak mengekang kalian. Nah, karena asal kita punya dasar yang kuat, itu tidak masalah. Contohnya, di kami, seragam itu sama seperti sekolah yang lain ya. Kita ada OSIS, ada pramuka. Selain itu kita juga punya identitas sendiri. Jadi sekarang kita dibebaskan ya untuk itu. Untuk sepatu, contoh kecil hanya untuk sepatu. Di Nusa Pesada kalian ini yang di rumah ya menyaksikan ini Dek, untuk MPLS, mungkin belum tahu, apakah di Nusa Pesada harus pakai sepatu hitam? Oh tidak, sepatu hitam ya secara menurut aturan itu dipakai di sini hanya untuk OSIS dan pramuka, tentu saja dan juga dalam kegiatan-kegiatan formal yang lain. Tapi di luar itu, di sini kalian bebas. Ya, tentu saja jangan pakai high heel ya atau flat shoes. Ya. Tetap kita pegang norma-norma kepantasan dan kesopanan juga. Kenapa kita terapkan peraturan seperti itu? Karena menurut kami siswa itu juga harus diberikan kesempatan untuk mengekspresikan kesukaan mereka, ya, dimana selama itu tidak akan melanggar norma-norma yang umum yang ada di masyarakat, ya. Dan tentunya juga tidak akan mempengaruhi perkembangan karakter mereka. Kenapa kita bikin fleksibel itu? Contohnya, itu kan hanya contoh warna sepatu ya, dan itu nggak akan terus mempengaruhi karakter kalian. Nanti kalian sudah kerja harus pakai sepatu pantofel terus akan jadi susah mengubah kebiasaan itu karena sudah terbiasa bebas seperti itu. Tidak akan seperti itu, ya. Tapi yang lebih penting saya kasih perbandingan yaitu waktu. Di sini di mana waktu itu peraturan kita sangat ketat. Kenapa? Karena melatih untuk menepati waktu itu akan jauh lebih susah karena itu merupakan kebiasaan yang terbentuk. Jadi kita dibiasakan disiplin. Kalian masuk jam 7, pulang jam 4. Kalau misalnya terlambat, nah nanti ada Bapak Pembina OSIS. Wah, sering terlambat lagi, ada Ibu BK yang akan membina kalian. Kenapa? Untuk waktu itu, karena itu melatih disiplin dan karakter kalian, itu butuh pembentukan. Untuk disiplin adalah butuh bentukan yang bertahun-tahun. Di mana kalian masih kelas 1, ini kelas 1 adik-adik, kalian masih butuh untuk nanti menyesuaikan dengan lingkungan. Nah, jadi masukan dari saya, karena SMK Nusa Pesada ini posisinya ada di tengah-tengah kampung ya. Jadi saya harap kalian nanti adik-adik kelas 1 pada waktu masuk ke lingkungan sekolah, di mana kalian melewati lingkungan perkampungan, saya mohon untuk tetap dan selalu menerapkan norma-norma kesopanan, ya. Jadi tegur sapa. Jadi kalau lewat sini pun siapapun harus kita tegur karena kita berada di lingkungan warga.
jangan ngebut ya deh ya, karena di situ juga punya anak-anak. Nanti kalian juga masuk sekolah, budayakan sapa dengan Bapak Ibu guru, ya, jabat tangan, ya, bukan karena kita mau dihargai, tapi kita mendidik untuk saling menghargai. Juga pada waktu masuk harus tepat waktu. Di sini pun proses belajar mengajar cukup fun ya, jadi tidak, kita konsep tidak tegang. Jadi di situ adalah berhubungan dengan tugas kesiswaan tadi ya, secara tujuan secara umum tadi. Seperti contohnya saya kebetulan mengajar bahasa Inggris, nanti kalian ketemu saya kelas 11 dan kelas 12, nanti kelas 10 dengan Bu Munggi dulu ya. Itu saya pribadi mempunyai teknik mengajar yang berbeda. Saya tidak bilang teknik mengajar saya paling benar, tidak, tapi hanya berbeda. Tapi sebelum saya sampaikan, saya berikan gambaran dulu ya. Sebagai siswa, tadi sudah saya sampaikan, guru harus memahami siswa, potensi siswa. Kalau dalam hal ajar mengajar harus mampu menguasai kelas, karakter kelas, ya. Dan murid pun harus bisa memahami masing-masing guru, karena masing-masing guru mempunyai teknik mengajar yang berbeda, karakter yang berbeda, ya, metode yang berbeda. Jadi kita tidak bisa berpatokan atau menjudge ya, kalau guru A, B, dan selanjutnya itu paling pintar, paling bagus, itu tidak bisa, karena hal tersebut. Jadi kita harus bisa memahami hal tersebut. Nah, sekarang, misal contoh di pelajaran saya menerapkan yang berkaitan dengan nyaman dan lingkungan yang aman tadi dalam hal belajar. Dalam bahasa Inggris, kalau saya pas mengajar misalnya, kalian boleh kok nanti makan, boleh kok minum, ya. Jadi santai, kecuali makan besar ya. Kalau makan besar mungkin akan sedikit mengganggu nanti dengan ketenangan yang lain, kenyamanan yang lain. Boleh makan, boleh minum, dan santai sekali. Dimana tujuan saya adalah membuat suasana kelas itu nyaman. Tentu saja saya juga mempunyai peraturan-peraturan yang lain, di mana itu mendidik karakter. Apa itu? Kalau dengan catatan ya, kalian tidak mengganggu teman yang lain. Kalau kalian berisik dan sebagainya, itu akan malah saya akan lebih tegas, karena itu akan mengganggu siswa yang berniat belajar. Tapi ingat, kita tidak bisa menuntut semua guru untuk berbuat hal yang sama, karena masing-masing mata pelajaran itu mempunyai metode yang berbeda-beda. Oke, itu hanya sedikit contoh ya, Dek, untuk gambaran nanti kalian di sini seperti apa. Dan nanti kelas 2, nanti kalian ketemu saya di PKL ya. Jadi mohon maaf ini agak lama karena saya harus memberikan gambaran kalian di mana situasi seperti ini kalian tidak bisa bertatap muka dengan kami. Kalian nanti akan menghadapi PKL pada waktu kelas 2 semester 2. Dan tentunya SMK Surabaya sudah MOU ya, sudah kerjasama dengan banyak sekali apotek, Puskesmas, rumah sakit, apotek, dan klinik di Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, dan sekitarnya. Kita sudah banyak tersebar, dan nanti kalian akan mengimplementasikan ilmu kalian dan juga menyerap ilmu yang ada di lapangan. Nanti dilanjutkan dengan KI ya, yang bertujuan biasanya untuk mengetahui bagaimana sih lingkungan kerja yang sebenarnya. Tentu saja nanti biasanya anak-anak kan pengen piknik dan sebagainya, itu tergantung dari kalian ya anak-anak. Nanti
dijalankan atau tidaknya khusus untuk Dharma Wisata. Oke, secara umum tugas kesiswaan adalah seperti itu. Ya. Sekarang sudah bukan zamannya lagi kita keras, ya karena seperti halnya seperti patung. Jadi kalau kita memahat terlalu keras, itu akan pecah. Tapi kalau kita pahat tanpa konsep, itu juga tidak akan terbentuk. Jadi itu adalah tujuan dan hakikat kesiswaan ya di SMK Sabusada. Dan saya harap nanti kalian sudah mengalami KBM di sini tatap muka, buatlah SMK Nusa Persada ini keluarga kedua kalian, karena hampir separuh dari waktu kalian dalam sehari itu paling banyak adalah di sini. Kalian di rumah cuma berapa jam? Ya, dikurangi tidur itu. Di sini kalian akan lebih sering berinteraksi. Maka buatlah senyaman mungkin, karena kenyamanan itu tidak bisa kita cari. Ya, kenyamanan itu kita ciptakan sendiri. Kalau kalian mencari kenyamanan, kalian tidak akan menemukan kenyamanan. Pasti di situ ada kendala dan kalian misal tidak bisa menyesuaikan di situ dan mencari lingkungan yang lain, itu akan mengalami hal yang sama. Makanya ciptakan kenyamanan itu di sini dengan berangkat sudah membawa pesan di pikiran kalian kalau kami adalah keluarga kedua kalian. Karena kita akan berinteraksi itu 3 tahun, setiap hari ketemu, ya kan? Kalau kita tidak bisa menyesuaikan, nanti kan kita menjalani pun akan ya aras-arasan. Tapi kalau kita sudah nyaman dengan orang teman-teman yang lain, dengan bapak ibu guru, di mana kita ciptakan sendiri tentunya, itu sekolah tidak akan menjadi beban. Di mana kalian ilmu itu seperti halnya kalian ngobrol dengan teman-teman dengan topik-topik yang menyenangkan, itu akan kalian ingat cepat. Sebenarnya nanti akan terjadi seperti itu. Kalau pelajaran dengan hal yang nyaman dan sebagainya, kalian akan menyerap lebih cepat. Dan ingat, tugas kami yang utama adalah mengembangkan bakat, minat, keinginan, dan terutama karakter kalian untuk menjadi lebih baik di SMK Nusa Persada ini, sehingga kalian nanti terjun di masyarakat dan terjun di bidang-bidang kehidupan yang lain selanjutnya itu akan siap dan akan bermanfaat buat kalian, buat keluarga kalian, buat lingkungan kalian. Itu adalah hakikat pendidik sebenarnya adalah mendidik ya. Jadi kami adalah guru, itu adalah sebenarnya ada pendidik. Pengajar, iya kami mengajarkan materi, tapi tugas kami yang lebih berat adalah mendidik kalian. Oke, jadi itu yang sedikit saya sampaikan ya tentang peraturan. Jadi peraturan kami umum kok. Jadi tidak akan menyimpang dari peraturan-peraturan yang sekolah yang umum. Nanti kalian di sini juga memahami. Itu kita tempel di setiap kelas, itu peraturan-peraturan yang umum, sehingga kalian tidak akan mengalami jauh beda lah dengan kalian SMP di SMK ini sama. Cuma nanti kita sedikit untuk pendekatan kita sedikit berbeda. Ya, terima kasih. Ini secara umum ya. Mungkin karena ini online kurang, sebenarnya kalau interaksi langsung kita akan lebih
asik ya, karena kita bisa ngobrol, kita bisa tukar pendapat, bisa saling sharing. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit membuka wawasan kalian tentang kesiswaan, tentang bagaimana peraturan itu disusun dan tujuan dari peraturan tersebut, sehingga peraturan tidak menjadi sebuah kekangan, tapi sebuah arahan. Ya, terima kasih adik-adik semua, kelas 10 ya, khususnya untuk kelas 10 SMK Nusa Persada. Mari kita berdoa bersama untuk pandemi ini segera berakhir dan kita segera bisa bertatap muka dan menjadi sebuah keluarga di SMK Nusa Persada. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya Pak Andi selaku kesiswaan dan Bapak Ibu dan lain mohon izin untuk melanjutkan tugas yang lain. Terima kasih ya. Disimak ya, dilihat di YouTube silahkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.